Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Forest episode ke-9 dan 10. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan agar kalian tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini ya. Mimin juga gak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankannya. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Tiba-tiba saja Yeongjae terkena serangan panik saat sedang melakukan operasi. Untungnya saja San Hyuk dengan cepat datang menolongnya. Serangan panik yang sering dialami Yeongjae adalah akibat traumanya di masa kecil. Dan hal yang paling bisa membuat dirinya tenang itu adalah petugas penyelamat yang dulu menyelamatkannya saat kecelakaan, yang kini telah menjadi ayahnya. Keesokan harinya Yeongjae berterima kasih kepada San Hyuk karena telah menolongnya kemarin. Yeongjae juga menjelaskan kondisinya saat ini kepada San Hyuk. Tapi justru San Hyuk mengatakan dari mana Yeongjae bisa berpikir bahwa San Hyuk peduli dengan kondisi Yeongjae. Dan untuk apa Yeongjae menjelaskan mengenai kondisinya kepada San Hyuk. Yeongjae merasa kesal dengan jawaban San Hyuk. Mereka justru berdebat mengenai karakter pribadi masing-masing. San Hyuk meminta sekretarisnya untuk menemui pria yang jatuh dari jurang agar saat diperiksa polisi ia tidak mengatakan hal-hal yang berhubungan dengan San Hyuk. Karena pria tersebut merupakan orang suruhan San Hyuk untuk menyelidiki hutan Myeong. Saat berada di kantor penyelamatan khusus, San Hyuk justru dimarahi oleh ketua timnya karena menurut ketua tim, apa yang dilakukan San Hyuk justru akan membuat dua orang yang celaka. Dan San Hyuk harusnya saat itu tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan kerjasama tim. Tapi menurut San Hyuk yang terpenting bukan bagaimana caranya, namun hasil dari apa yang ia lakukan sehingga bisa menyelamatkan nyawa seniornya. Akibatnya seluruh anggota tim penyelamatan khusus diminta untuk menaiki bukit dengan membawa ransel pompa yang diisi banyak air. Ternyata San Hyuk selalu gagal, ia sering terjatuh dan membuat air dalam ransel pompa tumpah. San Hyuk tetap tidak menyerah karena tujuannya masuk ke tim penyelamatan khusus agar bisa memindahkan kantor penyelamatan khusus dan pengembangan Naseong bisa berjalan. Sedangkan di rumah sakit Myeong, Dr. Park mengetahui kejadian saat Yeongjae mengalami serangan panik di rumah sakit Gangwon. Dr. Park juga mengatakan kepada perawat Kim bahwa Yeongjae dipindahkan dari sel ke Myeong akibat dia mencoba mencelakai pasiennya. Justru perawat Kim mengatakan bahwa Yeongjae bukan mencelakai, namun menolong anak yang dirawat tersebut. Ternyata perawat Kim mengetahui dengan jelas kejadian yang dialami Yeongjae. Tidak lama kemudian Yeongjae datang. Dr. Park mengatakan bahwa ia akan meminta kepala rumah sakit untuk memberhentikan Yeongjae. Tiba-tiba saja sebuah mobil berhenti di depan mereka, dan itu adalah kepala rumah sakit yang datang memeriksa kondisi rumah sakit Myeong. Sementara San Hyuk berlatih panjat tebing dengan tim penyelamatan khusus, Yeongjae pergi ke laboratorium untuk mengantar sampel darah salah satu warga desa yang sempat ia selamatkan. Dan saat pulang, Yeongjae membalikan San Hyuk koyo. San Hyuk merasa gengsi menerimanya karena ia tidak ingin terlihat seperti laki-laki lemah. Tapi akhirnya ia menggunakan koyo pemberian Yeongjae. San Hyuk yang sedang sibuk memasang koyo di badannya mendengar suara teriakan Yeongjae yang ketakutan melihat cicak berada di kamarnya.
Saat akan keluar kamar Yongjae, Sang Hyuk melihat kue yang dibeli oleh Yongjae. Mereka makan berdua. Ternyata Sang Hyuk suka dengan kue yang dibeli Yongjae. Sang Hyuk mengatakan bahwa neneknya dulu menjual sayur di pasar, jadi ia terbiasa makan kue yang dibeli Yongjae. Yongjae juga menceritakan bahwa ia dulunya merupakan seorang psikiatri, tapi karena gangguan panik yang ia tidak bisa mendengar masalah yang pasiennya hadapi, dan itu membuat ia pindah menjadi dokter bedah. Ia merasa dirinya pengecut karena meninggalkan pasien-pasiennya. Namun menurut Sang Hyuk itu pilihan baik karena memotong beban berat yang ia miliki. Di kantornya, walaupun kasus pria jatuh di jurang sudah selesai ditangani pihak kejaksaan, tapi Bomi masih merasa penasaran dengan pernyataan pria yang jatuh di jurang tersebut. Pria tersebut mengatakan bahwa dirinya masuk ke area terlarang karena mencari tanaman liar di sana. Sedangkan Yongjae berhasil bekerja sama dengan tim penyelamatan khusus dan ditunjuk sebagai dokter medis untuk tim penyelamatan khusus. Para anggota tim merasa senang dengan kehadiran Yongjae, tapi Sang Hyuk merasa kurang senang melihat anggota tim lain merasa senang dengan Yongjae. Terlebih lagi melihat Choi Chang akrab dengan Yongjae. Choi Chang mengajak Yongjae untuk pergi makan bersama, namun Sang Hyuk melarangnya dan menceritakan kejadian Yongjae yang ketakutan dengan cicak di depan Choi Chang. Sang Hyuk juga mengatakan kepada Choi Chang bahwa Yongjae sering mengajaknya berkencan. Bomi mendatangi kantor penyelamatan khusus. Ia mengatakan kepada ketua tim bahwa ada kemungkinan sandi kunci jalan ke area terlarang telah bocor dan mengakibatkan ada orang yang bisa masuk ke dalam sana. Bomi melihat Sang Hyuk. Ia mengingat bahwa ia pernah menilang Sang Hyuk, namun Sang Hyuk berpura-pura tidak ingat. Bomi juga meminta Sang Hyuk memperlihatkan kartu sandi jalan ke area terlarang. Sang Hyuk masih terus berusaha mencari informasi mengenai hutan Myeryong. Choi Chang yang sedang bersepeda melihat Bomi masuk ke dalam hutan. Choi Chang justru mengajak Bomi untuk berjalan ke dalam hutan. Choi Chang juga menunjukkan jalan rahasia yang ada di sana. Saat mereka berdua berada di dalam hutan, mereka melihat seekor ular. Bukannya takut, Bomi justru menangkap ular tersebut dengan tangan kosong. Melihat itu, Choi Chang merasa terkejut. Bomi juga meminta Choi Chang mengambil foto dirinya yang sedang memegang ular. Saat pulang, Choi Chang bertemu dengan ayahnya. Ayahnya semakin marah karena ia kembali mendapatkan surat denda. Ayahnya meminta Choi Chang mengurus hal tersebut, namun belum juga selesai. Akhirnya ayah Choi Chang mengambil kunci mobilnya. Tanpa sepengetahuan ayahnya, ternyata Choi Chang menyimpan kunci cadangannya. Sang Hyuk kembali ke Seoul untuk mengurus proyek pengembangan Haseong. Ia menugaskan semua timnya untuk mencari segala informasi tentang hutan Myeryong. Ia bertemu dengan seorang profesor di sebuah restoran. Ternyata di luar restoran ada dua orang yang sedang mengintai gerak-gerik Sang Hyuk. Tidak berapa lama, profesor tersebut mendapat telepon dari seseorang. Sang Hyuk yang merasa curiga lalu mengejarnya keluar. Benar saja, profesor tersebut tanpa pemberitahuan kepada Sang Hyuk langsung pergi begitu saja. Keesokan harinya, Sang Hyuk bertemu dengan Yongjae di rumah. Sang Hyuk merasa kesal melihat Yongjae terus tersenyum di depan anggota tim penyelamatan khusus lainnya. Sang Hyuk harus mengikuti pelatihan GPS gabungan untuk anggota tim baru.
dan Yongjae merupakan tim medis yang mengawasi jalannya pelatihan. Saat sedang berada di hutan, San Hyuk memilih jalan pintas agar cepat sampai ke tujuan. Ia melewati sebuah lembah. San Hyuk terpeleset di lembah tersebut dan membuat alat pelacaknya terbentur batu. Tim yang mengawasi kehilangan titik posisi dari San Hyuk. Yongjae yang juga mengetahui hal itu minta kepada ketua tim agar mengizinkan dirinya ikut mencari San Hyuk. Bagaimana kelanjutan pelatihan yang dilakukan oleh San Hyuk? Video kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update terbaru, serta jangan lupa juga like, comment, dan share ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.